Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Pada saat yang sama, dia memanggil iblis itu kembali. Namun tampaknya iblis itu terlalu sibuk memakan kekuatan jiwa makhluk kecil itu, sehingga mengabaikan Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin menatapnya dengan dingin, kemudian alam jinnya langsung menuju ke arah iblis. Ketika itu sampai ke telinga iblis, itu membuatnya membeku dan ketakutan. Dia tidak lagi berani untuk terus memakan jiwa, jadi dia membentuk kembali tubuhnya dan pergi ke menara bersama Wang Lin. Saat dia melayang di sekitar Wang Lin, dia merasa seperti telah dianiaya. Dia dengan penuh kerinduan melihat jiwa dari binatang-binatang itu untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke tendon naga. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan otak Wang Lin sehingga membiarkan semua musuh ini dan menyuruhnya kembali. Ekspresi Wang Lin sangat serius saat dia menatap makhluk kecil dari dalam menara hitam. Ada alasan mengapa dia menghentikan iblis memakan mereka semua. Dia menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk kecil ini berkumpul untuk membentuk tornado besar ini. Satu-satunya rintangan yang dimiliki tempat ini adalah tornado hitam. Ini berarti jumlah makhluk kecil ini sebenarnya tidak terbatas. Sarana serangan utama mereka adalah jiwa dan gelombang suara. Meski serangan mereka cukup kuat, namun tubuh mereka sangat lemah. Akibatnya, menghancurkan makhluk kecil ini menjadi sangat mudah, terutama bagi seseorang seperti Bongkok Meng yang hanya perlu membuang racun. Namun Wang Lin tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya dari puncak menara hitam terakhir. Ketika tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat. Gerakan semacam itu sebenarnya memiliki tujuan. Artinya makhluk kecil ini punya cara untuk memanggil satu sama lain. Setelah terlalu banyak dari mereka yang mati, mereka langsung memanggil teman-temannya. Jika dia terjebak dalam siklus seperti itu, maka dia pasti akan mati karena kelelahan. Pada saat yang sama, jika dia membunuh terlalu banyak, mereka mungkin akan memanggil kembali tornado hitam yang menuju ke arah Bongkok Meng. Jika itu terjadi, maka bukan si Bongkok Meng yang akan membukakan jalan untuknya, melainkan dialah yang membantu si Bongkok Meng dengan mengalihkan perhatian tornado hitam. Dalam pertempuran terakhir itu, sekitar 200 makhluk kecil dihancurkan oleh Wang Lin dan iblis. Saat ini, makhluk-makhluk itu berkumpul kembali membentuk tornado hitam. Setelah mengitari menara beberapa kali, mereka tidak lagi peduli pada Wang Lin dan terus bergerak maju. Setelah tornado hitam pergi, Wang Lin menghela napas lega. Di saat yang sama, hatinya menjadi dingin. Ketika seseorang menyadari bahwa makhluk kecil itu berspesialisasi dalam kekuatan jiwa dan serangan suara, tetapi memiliki tubuh yang lemah, reaksi pertama mereka adalah membunuh mereka secepat mungkin untuk mencegah menarik lebih banyak lagi. Namun akibatnya, ketika makhluk-makhluk kecil ini terbunuh dalam jumlah tertentu dan mereka mulai meminta bantuan, maka kecuali kultivasi seseorang berada pada tingkat surgawi, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Saat ini Wang Lin berkultivasi di puncak menara hitam dan menatap ke kejauhan, melihat ke tempat semua tornado hitam yang berkumpul. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan menunggu di dalam menara hitam. Dia kemudian melihat iblis itu. Tampak wajah iblis dipenuhi dengan keserakahan saat dia melihat tornado hitam itu pergi. Wang Lin tidak menjelaskan apapun, tetapi dengan dingin berkata, "Aku tidak peduli berapa banyak jiwa yang telah kamu telan. Sekarang keluarkan setengahnya untukku." Iblis kesal dengan keputusan itu. Dia mulai berpikir jika dia melarikan diri sekarang, apakah Wang Lin akan tetap mengejarnya di tempat ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melihat ke arah Wang Lin lagi.
Ketika dia melihat tatapan Wang Lin berubah menjadi permusuhan, dia dengan cepat mulai memuntahkan sejumlah besar jiwa binatang kecil itu. Setelah memuntahkan sekitar 20 jiwa, dia berpura-pura terlihat lemah dan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, pada kenyataannya kamu tetap harus memakan apa yang kumakan. Jika kamu punya kemampuan, jangan memakannya. Wang Lin tidak tahu apa yang dipikirkan iblis, tetapi setelah melihat kebanggaan di wajahnya, dia sudah dapat menebaknya. Namun Wang Lin tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Sekarang seluruh perhatiannya terfokus pada 20 jiwa makhluk kecil itu. Setelah beberapa saat memperhatikannya dengan hati-hati, dia meraih jiwa-jiwa itu dan berjalan menaiki menara. Setelah menemukan lantai dengan ukuran yang tepat, alam jin miliknya langsung menyebar dan mengelilingi area tersebut. Iblis terus mengikuti di belakang Wang Lin. Dia ingin melihat Wang Lin memakan jiwa-jiwa yang berlumuran air liurnya dengan matanya sendiri. Sementara dia masih merasa bangga pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya ditutupi oleh kekuatan alam ji Wang Lin. Kekuatan alam ji ini membuatnya merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian. Tampak kilat merah yang menyebabkannya mengalami mimpi buruk. Itu bergerak di sekitar ruangan dan menutupinya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas. Lalu dia diam-diam berpikir, sudah berakhir, ini sudah berakhir. Sepertinya iblis ini akan menghabisiku. Karena ketakutan, dia akan mulai memohon belas kasihan ketika dia menyadari bahwa Wang Lin bahkan tidak memandangnya. Wang Lin saat ini diam-diam menatap 20 jiwa makhluk kecil itu. Iblis mulai menelan kata-kata yang akan diucapkannya dan menganggap dirinya sedang beruntung. Wang Lin dengan cermat mengamati jiwa makhluk kecil ini. Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan kultivator formasi inti tahap awal. Mereka tidak kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah dengan paksa mengasuh iblis menjadi seperti jiwa pengembara, maka iblis itu tidak akan bisa dengan mudah melahap semua jiwa yang mirip dengannya. Karena kesuksesannya menciptakan iblis itulah, sehingga sekarang dia mendapat ide untuk membuat iblis lain. Dia tahu bahwa kelemahan utamanya adalah tidak memiliki banyak harta sihir. Sekarang, senjata yang bisa dia gunakan untuk bertarung hanyalah pedang terbang. Sedangkan yang lainnya, kualitasnya terlalu rendah untuk dapat digunakan. Selain pedang terbang, dia juga bisa mengandalkan iblis. Itu terbukti cukup berguna selama perjalanannya. Jika dia tidak menggunakan iblis untuk melawan pedang jiwa itu, mungkin dia akan mengalami kesulitan melawannya. Adapun harta lain yang dimilikinya adalah urat naga dan gulungannya. Namun aura dalam gulungan itu terlalu aneh. Wang Lin memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakannya sebelum dia benar-benar memahaminya. Kunci untuk membesarkan iblis adalah sifat khusus dari jiwanya. Adapun jiwa iblis pertama merupakan kultivator Nesensol. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk meningkatkannya sedemikian rupa, sehingga berhasil mendapatkan beberapa atribut jiwa pengembara. Namun dibandingkan dengan jiwa pengembara di dunia pembusukan, itu masih banyak perbedaan. Jika itu adalah jiwa pengembara sejati, maka tidak peduli apapun tingkat kultivasi musuhnya, begitu dia menyerang mereka, maka dia akan mampu melahap jiwa mereka dan menyedot semua esensi darah mereka. Kecuali mereka bertemu dengan seorang kultivator surgawi yang dapat menghancurkan mereka, dan satu-satunya musuh alami mereka adalah pemakan jiwa. Namun saat ini iblis Suli Guo hanya bisa melahap jiwa yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Jika dia mencoba melahap jiwa seorang kultivator Nesensol, maka ada kemungkinan dia akan mendapatkan serangan balik. Yang menarik perhatian Wang Lin adalah kemampuan makhluk kecil untuk menyatu.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa mampu menyatu untuk membentuk kekuatan jiwa yang baru. Kemampuan khusus ini akhirnya mendorong Wang Lin ingin menggunakannya untuk membuat iblis yang baru. Wang Lin merenung sejenak sebelum menampar tasnya, yang menyebabkan beberapa bendera jiwa berkibar dan melayang di sekelilingnya. Jiwa-jiwa di dalam bendera sebagian besar adalah kultivator iblis serta beberapa binatang dari lautan iblis. Dia melambaikan tangan kanannya, menjebak 19 jiwa di dalam sangkar energi spiritual dan hanya menyisakan 1 jiwa. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil jiwa dari salah satu bendera. Dia membuang jiwa itu setelah meninggalkan bekas di atasnya. Sayangnya, sama seperti Su Li Guo saat itu, jiwa binatang kecil itu tidak tahu cara melahapnya sama sekali. Jadi dia malah menatap ke sekeliling dengan tercengang. Namun Wang Lin tidak terburu-buru. Setelah pernah mengalami membesarkan iblis, dia tahu bahwa untuk membuat jiwa memiliki kemampuan yang mirip dengan jiwa pengembara akan membutuhkan waktu. Namun langkah pertama ini mengharuskannya untuk menjadi sedikit lebih kejam. Segera petir merah muncul di mata Wang Lin. Saat alam jinya membentuk jaring di sekitar makhluk kecil itu, dia perlahan mendekatinya. Di bawah tekanan jaring, jiwa makhluk kecil itu mulai bergerak. Melihat tidak ada tempat untuk pergi, dia mulai bergerak menuju jiwa yang lain. Wang Lin terus fokus mengamati jiwa makhluk kecil itu, dan makhluk kecil itu tiba-tiba melaju kencang dan menabrak jiwa lainnya. Jiwa itu tidak melahap jiwa yang lain tetapi menyatu dengannya. Wang Lin bisa merasakan jiwa makhluk kecil itu menjadi sedikit lebih kuat. Mengetahui fakta ini, Wang Lin tampak terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa dia harus menghabiskan banyak upaya untuk memaksanya melahapnya. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya perlu mendorongnya sedikit dan jiwa itu akan menyatu dengan jiwa lain dengan sendirinya. Meski jiwa itu tidak melahapnya, namun efeknya tetap sama. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menarik jaring merah itu, mengambil jiwa lain dan membuangnya setelah meninggalkan bekasnya di sana. Kali ini, makhluk kecil itu menyerang dan menyatu dengannya tanpa paksaan apapun dari Wang Lin. Saat ini mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk bendera jiwa beberapa kali. Kemudian lebih dari selusin jiwa terbang keluar. Setelah meninggalkan bekas pada mereka, dia pun membuangnya. Pada saat ini, jiwa makhluk kecil itu tiba-tiba langsung bergerak, menabrak jiwa lainnya satu persatu. Setiap kali bertabrakan dengan yang satu, dia akan menyatu dan menjadi lebih kuat sebelum berpindah ke yang berikutnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, makhluk kecil itu selesai menyatu dengan lebih dari selusin jiwa. Sepertinya dia akan menerobos dari tahap awal formasi inti ke tahap pertengahan. Wang Lin tampak lebih tertarik saat dia mengambil salah satu bendera jiwa dan mengibaskannya. Kemudian lebih dari 100 jiwa terbang keluar. Setelah meninggalkan bekas pada mereka semua, mereka bergegas terbang menuju makhluk kecil itu. Jiwa makhluk kecil itu menjerit nyaring. Ini adalah pertama kalinya terdengar suara di dalam menara. Saat dia melolong, gelombang suara mulai menyebar. Ketika Wang Lin melihat ini, dia terlihat sangat senang. Matanya berbinar dan perhatiannya sepenuhnya tertuju pada makhluk kecil itu. Dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun. Entah kenapa, jiwa makhluk kecil ini sangat aneh. Sepertinya itu memang dibuat untuk dijadikan iblis. Dia tidak perlu banyak menekannya dan dia mulai menyatu dengan jiwa lainnya. Selain itu, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah serangan gelombang suaranya. Dia awalnya mengira makhluk itu membutuhkan tubuh untuk menggunakan serangan ini. Tetapi ternyata serangan itu bisa digunakan hanya dengan 1 jiwa. Ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa gelombang suara ini dirancang untuk menyerang jiwa. Setelah gelombang suara menyebar,
semua jiwa yang menuju ke sana melambat dan sepertinya sekarat. Tepat pada saat ini, jiwa makhluk kecil itu keluar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia melahap lebih dari 100 jiwa ini. Tak lama setelah itu, jiwa tersebut meledak menjadi kabut merah selebar 10 kaki dan perlahan jatuh. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengibarkan bendera jiwa lagi. Kemudian 19 jiwa makhluk kecil yang tersisa disedot ke dalam bendera sebelum dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya. Dia kemudian berbalik dan menatap ke arah kabut merah. Dia bisa merasakan potongan kekuatan jiwanya yang telah dia tandai pada jiwa-jiwa yang perlahan menyatu dengan jiwa makhluk kecil itu. Iblis terus berdiri di sampingnya dan menatap dengan heran. Lalu diam-diam berpikir, kekerasan adik kecil ini terlalu kejam. Sepertinya aku harus mulai bekerja lebih keras. Kalau tidak, iblis ini akan memberikanku pada adik kecil itu. Tubuh iblis bergetar ketika dia mundur. Dia melayang di udara dan mulai dengan cepat mencerna jiwa-jiwa yang telah dia telan. Selama beberapa hari ini, tidak ada perubahan sama sekali pada kabut merah. Selain mengamati kabut merah, dia juga melihat banyak tornado hitam yang lewat. Salah satu tornado hitam tingginya lebih dari 10.000 kaki. Rasanya seperti raja tornado hitam yang melewati menara hitam. Ketika tornado terbesar lewat, itu berhenti sejenak ketika jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Target mereka bukanlah Wang Lin, melainkan kabut merah. Namun saat jiwa itu menghantam menara hitam, jiwa tersebut terpental kembali. Tornado hitam itu seperti raja yang bertahan di sekitar menara hitam sebelum pergi. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika jiwa dari tornado hitam datang, ada fluktuasi abnormal di dalam kabut merah. Ini mengejutkan Wang Lin dan membuatnya mengamati kabut merah dengan lebih cermat. Lambat laun, semakin banyak tornado hitam yang muncul, mereka semua menuju ke satu arah. Wang Lin mencibir, dia tidak perlu menebaknya karena tempat yang mereka tuju adalah tempat si Bongkok Meng berada. Pada saat ini wajah si Bongkok Meng sangat muram. Dia menyadari telah melakukan kesalahan dengan membunuh makhluk kecil itu. Tindakannya sebenarnya didasarkan pada pengalamannya di dunia es. Dalam ujian tersebut juga terdapat salah satu jenis makhluk hidup di sana dan muncul dalam kelompok yang masif. Seseorang harus membunuh mereka secepat mungkin atau mereka akan datang lebih banyak lagi. Namun ujian terkutuk di sini justru sebaliknya. Memikirkan ini membuat Bongkok Meng tersenyum pahit. Tetapi karena dia telah mencapai titik ini, bahkan jika dia tidak lagi menyerang mereka, binatang kecil itu akan terus menyerangnya dengan gelombang suara dan serangan kekuatan jiwa. Akhirnya, sisi iblis Bongkok Meng mulai terlihat. Dia menyerah untuk menahan diri dan membuang racun dalam jumlah besar. Alhasil, makhluk-makhluk kecil itu mulai semakin banyak. Meskipun dia berada di dalam menara hitam, namun jumlah makhluk kecil yang berkumpul telah mencapai titik yang bahkan membuat pikirannya menjadi kosong. Saat ini dia sedang berdiri di dalam menara hitam dan memandangi tornado hitam yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, jumlah makhluk kecil terus bertambah banyak. Dia telah mencoba menggunakan menara itu sebagai markas dan membuang racun dari dalamnya. Tetapi menara itu memiliki batasan yang kuat terhadapnya. Meskipun itu dapat mencegah makhluk kecil menyerangnya, namun hal ini juga mencegah orang di dalam menara menyerang apa yang ada di luar. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.